Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 8. Apa urat malumu sudah putus? Terdengar teriakan Els saat menaiki Cora. Sementara Hugo memegang kursi di depannya dengan kuat. Dan mencoba tidak bersuara saat Cora berhenti. Hugo buru-buru turun untuk mengatur nafasnya. Apa kau baik-baik saja sayang? Tanya Els. Hugo berdehem dan berusaha tidak terjadi apapun. Hanya seperti itu, aku bisa menahannya. Kalau begitu, lanjut. Els menggandeng tangan Hugo untuk mencoba wahana selanjutnya. Sebelum itu, Els membeli kembang gula yang sudah lama tidak dia makan. Kau mau? Els mencoba menyuapi Hugo. Aku tidak pernah makan yang seperti itu. Tolak Hugo spontan. Ya ampun sayang sekali. Minimal seumur hidup kau harus mencobanya sayang. Els tetap memaksa Hugo memakan makanan manis itu. Els mengambil sedikit kembang gulanya. Dan Hugo seperti anak kecil yang mencoba sesuatu yang baru. Bagaimana? Tanya Els setelah berhasil membuat Hugo mencoba kembang gula. Seperti sebelumnya, Hugo memasang wajah datar. Walaupun dalam hatinya merasa terkejut. Biasa saja, ucapnya. Els mengerucutkan bibirnya seperti bebek. Karena melihat ekspresi Hugo yang tidak berubah. Ayo beli tiket lagi kalau begitu. Els melanjutkan naik wahananya dan kali ini dia akan membeli tiket biang lala. Hugo melihat wahana itu seraya mengadah. Dia pikir hanya anak kecil yang naik wahana seperti itu. Sayang, apa yang sedang kau pikirkan? Apa kau takut? Tanya Els. Mana mungkin? Hugo buru-buru mengelaknya. Akhirnya biang lala pun berhenti dan Els mengajak Hugo masuk ke dalam. Dengan susah payah Hugo masuk. Karena pintunya yang terasa kecil untuk tubuhnya yang besar. Saat pintu tertutup, biang lala mulai berputar lagi. Els menikmati dengan matanya yang terus bergerak liar. Mengamati seluruh pemandangan pasar malam. Tepat saat sampai di atas, biang lala berhenti lagi. Bersamaan dengan itu, kembang api meluncur ke atas. Els dan Hugo bisa melihatnya dengan jelas. Bukankah kita sangat beruntung sayang? Els terlihat sangat menikmati kembang apinya. Fokus Hugo justru tertuju pada wajah Els. Yang terlihat bahagia melihat hal seperti itu. Apa kau sesenang itu? Tanya Hugo. Els menjawab hanya dengan anggukan kepalanya. Aku jarang menikmati hal seperti ini karena sibuk bekerja, ungkap Els kemudian. Lalu, apa yang akan kau lakukan setelah kontrak kita selesai? Tanya Hugo lagi. Aku sedang memikirkannya. Kalau aku tidak punya ide sepertinya akan ikut bersama Christine. Jawab Els. Mendengar itu membuat Hugo tidak suka. Kau
akan menjadi penipu sepertinya? Tanya Hugo gusar. Els melirik ke arah Hugo karena suara lelaki itu jadi berubah. Dia bisa melihat wajah kesal dari suaminya. Setelah kontrak kita selesai, bukankah aku bisa melakukan apapun yang aku mau? Els justru menambah bumbu dramatis. Dan Hugo tidak bisa mengelak lagi. Ketika biang lala sudah berputar beberapa kali, akhirnya pasangan palsu itu bisa keluar. Hugo berjalan duluan karena ingin kembali ke villa. Kita pulang. Serunya, Els mengikuti lelaki itu dari belakang. Dia justru tertawa karena Hugo terlihat seperti anak kecil yang tengah merajuk. Kenapa dia terlihat begitu menggemaskan? Walaupun sudah berusaha mengimbangi langkah Hugo. Tetap saja Els merasa kewalahan karena lelaki itu berjalan dengan cepat. Sayang, tunggu. Seru Els yang tertinggal. Hugo berhenti sejenak lalu membalik badannya. Dia menunggu Els mendekat kemudian menggendong perempuan itu. Kenapa kakimu pendek sekali? Komentar Hugo. Lelaki itu berjalan menuju villa dengan menggendong Els seolah tanpa beban. Sementara Els sendiri harus mengalungkan kedua tangannya ke leher Hugo dengan kuat. Karena takut jatuh dari teras villa. Ada seorang perempuan yang mengamati pasangan itu dari kejauhan. Lambat laun pasangan itu pun sudah mendekat ke arah villa. Apa yang dia lakukan di sini? Gumam Hugo saat melihat ada Kara di teras villa. Sontak Els melihat ke arah depan dan benar saja ada pengganggu di sana. Kenapa dia bisa kemari? Tanya Els ketus, seperti tidak ada rasa bersalah. Kara berjalan mendekat dan memasang senyum tanpa dosa. Aku dengar kau memesan villa di sini. Jadi aku segera berkemas dan menyusul, ucap Kara yang menatap Hugo di sana. Padahal lelaki itu tengah menggendong Els. Tapi Kara memutuskan untuk menganggap jika Els tidak pernah ada. Apa kau tahu konsep bulan madu? Tanya Els. Kara seperti tidak mendengar suara Els. Dia hanya fokus pada Hugo seorang. Pergilah. Hugo mengusir perempuan itu. Apa kau tega? Aku sudah bersusah payah untuk datang kemari. Balas Kara, sebelum memutuskan untuk menyusul Hugo ke villa. Kara sudah menguatkan hatinya apapun yang terjadi, termasuk diusir oleh lelaki itu. Bersamaan dengan itu, hujan tiba-tiba saja turun begitu saja. Hugo segera berlari masuk ke dalam villa untuk berteduh. Di saat cuaca seperti ini, Hugo tidak mungkin mengusir Kara. Pergilah besok pagi. Hugo akhirnya memberikan kompensasi. Els melenggang pergi ke kamar karena tidak mau adu mulut dengan Kara lagi. Ish, aku baru menemukan perempuan tidak tahu malu seperti itu, gumam Els pada dirinya sendiri. Dia menutup pintu balkon supaya airnya tidak masuk ke dalam kamar. Tak lama Hugo menyusul Els di dalam kamar itu.
Wajah Els tampak masam berbeda sekali ketika di pasar malam sebelumnya. Aku benar-benar tidak memberitahu siapapun akan pergi ke villa ini. Ucap Hugo mencoba mencairkan suasana. Mungkin dia mencuri informasi dari asisten atau pemilik villa ini. Balas Els. Tapi, bukankah aku memang tidak berhak marah? Jadi, biarkan saja dia, karena suasana hatinya memburuk. Els memutuskan untuk langsung tidur saja, dan Hugo mengikuti perempuan itu untuk naik ke atas ranjang. Aku akan pastikan besok pagi Kara sudah tidak ada di villa ini, ucap Hugo sebelum memejamkan mata. Els tidak mau menanggapi. Dia memilih untuk membelakangi suami palsunya itu. Namun, beberapa detik kemudian ada suara petir yang membuat Els kaget setengah mati. Els berteriak dan langsung membalik badannya untuk memeluk Hugo. Sepertinya terjadi hujan badai, ucap Hugo seraya memeluk perempuan itu. Seakan tidak mempunyai waktu damai, Kara membuka kamar mereka dan ikut tidur bersama. Aku takut Hugo, ucap Kara dengan naik ke atas ranjang. Dia memeluk Hugo dari belakang. Kini Hugo diapit oleh dua perempuan sekaligus. Apa urat malumu sudah putus? Tegur Els tidak tinggal diam. Kara justru semakin mengeratkan pelukannya seolah tidak mau menjauh. Aku tidak mau tidur sendirian, ucap Kara. Hugo menatap langit-langit kamar. Di luar sepertinya hujan sudah berhenti. Kamar yang dia huni terdengar sunyi, hanya suara nafas dari dua wanita yang menghimpitnya, yang masih bisa lelaki itu rasakan. Hugo gamang karena sudah terjebak oleh permainannya sendiri. Dia yang membuat pernikahan palsu. Tapi sekarang menjadi lelaki bodoh, yang tidak bisa menentukan langkah selanjutnya. Dia pikir setelah berhasil membuat Kara kembali, perasaannya akan sama seperti dulu, tapi ternyata dia salah. Dibanding rasa cinta, justru rasa kecewa lebih mendominasi sekarang. Malam itu, Hugo memutuskan untuk membawa Els pergi. Diam-diam dia menggendong Els dan membawa perempuan itu masuk ke dalam mobil. Els terbangun ketika sadar sudah berada dalam mobil. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sampai tak lama Hugo masuk dan duduk di setir kemudi. Kau terbangun? Tanya Hugo. Kenapa kita bisa ada di sini? Els bertanya balik. Aku tidak sabar menunggu sampai besok pagi. Jadi lebih baik kita pergi duluan, jelas Hugo. Tapi bukankah berbahaya melakukan perjalanan di dini hari seperti ini? Apalagi baru saja ada hujan badai. Els jadi panik. Hugo tidak peduli. Dia memilih tetap pergi meninggalkan villa. Sementara Kara yang masih belum sadar tidur terlelap. Perempuan itu mengira jika Hugo masih ada di sampingnya. Saat pagi tiba, barulah Kara sadar jika Hugo sudah pergi. Hugo,
Di sisi lain, Lowell berusaha mencari Christine berada. Dia sudah mengetahui dari mana Els berasal, kemudian ingin mencari latar belakang kakak ipar palsunya. Paras keluarga Duke memang tidak diragukan lagi, komentar Christine saat melihat Lowell. Tidak perlu berbasa basi, kau pasti sudah tahu tujuanku kemari. Ucap Lowell. Christine terkekeh pelan. Karena sudah mengerti dari awal ketika Lowell datang mencarinya. Apa akting Els seburuk itu sampai Anda menaruh curiga padanya? Christine penasaran bagaimana cara kerja Els di keluarga Duke. Aktingnya justru terlihat natural. Jadi jelaskan padaku siapa Els sebenarnya. Cecar Lowell tidak sabar. Tidak perlu banyak menjelaskan. Christine memberikan profil Els yang sesungguhnya pada Lowell. Tapi sebelum itu, dia akan meminta bayaran. Tidak ada yang gratis di dunia ini, Tuan. Ucap Christine, aku pasti akan membayarmu 2 kali lipat. Balas Lowell, itulah kenapa aku suka berbisnis dengan orang-orang kaya. Christine akhirnya memberikan profil Els yang belum dimanipulasi. Lowell segera membaca profil Els tersebut. Awalnya dia cukup terkejut, sampai dia bisa menyimpulkan. Kenapa Els menerima pekerjaan menjadi istri palsu sang kakak? Sekarang Anda sudah tahu siapa Els. Jadi apa yang akan Anda lakukan? Membongkarnya? Tanya Christine ingin tahu. Dia harus bersiap jika Els nanti dalam bahaya. Tenang saja, aku bisa tutup mulut. Lowell berdiri karena ingin cepat pergi. Lowell harus meminta kejelasan pada sang kakak akan nasib Els nantinya dan bagaimana rencana mereka selanjutnya. Lowell harus tahu karena menyangkut nama keluarga. Dalam perjalanan pulang, Lowell mencoba menghubungi Hugo. Tapi ponsel sang kakak sedang tidak aktif. Hugo masih menikmati waktu bersama Els di area pedesaan. Mereka baru sampai setelah kabur dari villa. Dan memutuskan menyewa rumah di pedesaan. Yang tidak mungkin Kara akan mengikuti mereka lagi. Kita bisa melihat orang-orang di sini berkebun dan berternak, ucap Hugo. Els menggelengkan kepalanya. Mungkin hanya kita yang melakukan bulan madu untuk berkebun dan beternak. Mau bagaimana lagi? Hugo menaikkan kedua bahunya. Ayo kita memerah susu sapi di sana. Hugo menunjuk sebuah peternakan sapi. Awalnya Els tampak ragu pergi ke peternakan sapi. Tapi ketika melihat ada sapi yang mau melahirkan, Els jadi antusias sekali. Tenang, tenang, anakmu pasti akan segera keluar. Els mengusap kepala sapi tanpa rasa takut sama sekali. Hugo dan peternak lainnya segera menyiapkan peralatan untuk membantu kelahiran sapi. Apa semua sudah siap? Tanya Hugo. Para peternak menganggukkan kepala dan segera membantu sapi karena posisi bayi sapi adalah sungsang. Jadi sangat susah untuk melahirkan sendirian.
Padahal Hugo tidak pernah beternak sebelumnya. Lelaki itu mempunyai insting begitu saja karena suasananya genting. Saat anak sapi berhasil keluar, semua yang ada di peternakan bersorak bersama. Bagus sayang, Els tanpa sadar memeluk suami palsunya. Hugo merasa senang bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Ayo kembali, kita harus membersihkan diri. Ajak Hugo seraya menggendong Els. Baik. Els segera mengalungkan kedua tangannya ke leher lelaki itu. Suasana hatinya sudah lebih baik sekarang. Keduanya kembali ke pondok yang mereka pesan. Lalu mereka menghabiskan sisa waktunya di desa itu untuk berkebun. Dan hal itu mampu membuat Hugo melepas beban perusahaan. Serta anak tertua sejenak. Bersambung.